Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Shalom Kak Messi. Shalom Kak Tina, udah lama ya? Iya, udah lama kita nggak syuting ya. Iya, adik-adik masih inget nggak sama Kak Messi Kak Tina? Walaupun kita pakai masker, harusnya masih inget ya Kak ya. Harusnya. Kita belum tegur Inang Sintonya. Shalom Inang. Shalom Inang. Shalom adik-adik semua. Hari ini kita ketemu lagi di ibadah online sekolah minggu. Ye ye ye. Nah, kita memasuki bulan September. Ya kan dari minggu lalu. Oh iya, minggu lalu udah minggu kedua. Oh. Berarti kita udah ada ayat bulanan juga buat bulan Sudah September dong. ya. Nah, kita mau senam nih, mau senam. Pagi-pagi boleh. kita boleh senam. Inang nanti ikut senam juga ya. Sebelum memulai ibadah kita pemanasan dulu ya Kak. Kakak terlalu bersemangat, jadinya kakak lupa ada saat teduh. Kita Oke saat deh. teduh dulu Kak, baru saat nanti teduh kita dulu pemanasan ya. bareng-bareng. Iya. Siapin hati dan sikapnya adik-adik. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu pada hari ini, kita berdoa di dalam hati terlebih dahulu. Yuk kita berdoa yuk. Amin. Oke, tadi kita janjinya di awal tuh kita mau senam ya Kak ya. Nah yuk adik-adik bangkit berdiri, kita mau nyanyi dikepak-kepakan sayapnya, tangannya digerak-gerakin ya. Ayo Bang. Digeleng-geleng kepalanya, Agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. digoyang-goyang kaki kiri, Goyang-goyang kaki kanan, agar hilang kantuk dan penat untuk acara selanjutnya. goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, Putar ke kanan. Lagu kedua, Tuhan Yesus cinta semua anak. Sambil bertepuk tangan boleh ya Kak Mel? boleh Kak. Tuhan cinta semua anak, Semua anak di dunia, kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua bangsa, semua bangsa di dunia. Inggris, Prancis, Afrika, India, dan Indonesia. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Lagu ketiga, Yesus kekasih jiwaku. Ini bisa sambil joget juga ya Kak ya? Boleh. Yesus kekasih Jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, kau tebus dosaku.
dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu, aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Marilah kita bersama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Adik-adik, marilah kita bersama-sama mengucapkan hukum Taurat yang pada minggu ini kita akan membaca hukum Taurat ke-10. Hukum Taurat ke-10. Hukum Taurat ke-10. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mempergunakan tipu daya untuk memiliki harta sesama manusia serta harta warisannya. Kita harus membantu mereka memelihara hartanya. Dan jangan kita menghasut baik istri maupun pembantunya dan menipu ternaknya. Kita patut menasehati mereka serta membujuknya agar tetap cinta dan setia kepada tugasnya. Adik-adik, demikianlah hukum Tuhan. Kini marilah kita bersama-sama mohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Nah, adik-adik, kita mau bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 415 dengan judul Gembala Baik Bersuling dan Merdu. Gembala baik bersuling dan merdu, membimbing aku pada air tenang dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh, gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tenang hati, mengalir dalam sungai kasih-Mu, kuasa damai cerlang benih. Ayat kedua. Kepada domba haus dan lesu, gembala baik memberikan air segar. Ke dalam hati haus dan rindu, diberinya air hidup yang benar. Oh, gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Mu, kuasa damai cerlang benih. Adik-adik semuanya, marilah kita berdoa untuk mengaku dosa-dosa kita kepada Tuhan.
Kita bersama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah kami, Dan ampunilah kami, seperti kami juga seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan yang pada hari ini terambil dari ayat bulanan. Maksudnya dari ayat bulanan kita di bulan September 2021, yaitu yang tertulis di dalam Yesaya 40 ayat ke-31. Dan kita akan membacanya bersama-sama. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Amin. Adik-adik, sebelum kita mengaku imam rasuli, kita bernyanyi dulu dari Kidung Jemaat 364, Berserah kepada Yesus. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Kasihiku, percayaku, ikuti Dia terus. Aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Ayat kedua. Berserah kepada Yesus, di kakinya ku sujud. Nikmat dunia ku tinggalkan, Tuhan terima anakku. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah adik-adik, kita kembali lagi ke Warta Sekolah Minggu. Warta Sekolah Minggu kita tuh ada apa aja ya Kames? Apa Kak? Yang pertama apa tuh Kak? Yang pertama seperti biasa, setelah kita ibadah sekolah minggu, adik-adik dari kelas 1 sampai kelas 6 langsung join di Zoom Maranatha ya. Linknya itu ada di grup kelas masing-masing. Pasti sudah di-share ya. Yang kedua, adik-adik jangan lupa untuk saksikan renungan harian sekolah minggu setiap hari, Senin sampai hari Sabtu. Ya, jangan lupa ya Mama Papa, Senin sampai Sabtu itu akan selalu ada renungan. Dan yang ketiga seperti biasa, Kakak Abah sekolah minggu ingin mengajak adik-adik yang mempunyai talenta bernyanyi ya Kak ya. Yes. Yang ingin memberikan suara merdunya untuk ibadah kita setiap minggunya, bisa mengirimkan video atraksi, kalau namanya atraksi ya. Iya. Jadi video persembahan pujian deh, video persembahan pujian ke kakak kelasnya masing-masing. Yes. Jadi nanti untuk kakak- lebih lengkapnya bisa tanya Kak sama kakak kelasnya masing-masing di grup masing-masing. Iya. Untuk detailnya. Ya, tapi itu yang menyusun kapan ditampilkan itu nanti dari kakak sekolah minggu Iya, yang mengatur. betul. Jadi bukan saat itu dikirim, saat besoknya langsung tampil, Iya, enggak. enggak. Jadi adik-adik kirim saja, pasti akan ditayangkan dan juga pasti akan diinformasikan kapan tayangnya Yes. gitu. Karena seperti dijatah gitu ya Mama Papa. Jadi setiap Yeah. minggu akan ada satu video yang ditampilkan. Apabila dalam minggu kemarin itu yang ngirim itu 3, ya enggak langsung 3-3-nya. Itu akan Oke. digilir setiap minggunya. Oke? Selanjutnya Ya, apa Kak? yang selanjutnya seperti biasa kita harus tetap menjalankan prokes 5M ya adik-adik, maupun di rumah ataupun nanti kayaknya udah mulai ada sekolah tatap muka ya. Di sekolah juga wajib 5M. Dimanapun mama papa adik-adik berada wajib 5M. Dan yang terakhir seperti biasa, ada yang ulang tahun nih pasti ya Kak Mes ya. Pasti dari tanggal 6 sampai 6 tanggal sampai 12. September. Kakak abang sekolah minggu, Inang Sentua mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Yes. Yuk kita sebelum mau khotbah, kita mau bernyanyi janjimu seperti fajar. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang
Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Persiapkan hatinya, mari kita bersatu di dalam doa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Mari buka Alkitabnya, firman Tuhan. Khotbah hari ini bagi kita dari Keluaran 2 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Sekali lagi ya, Keluaran 2 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Amang pendeta akan membacakan, adik-adik mengikutinya dengan baik dan benar. Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakainya dengan gala-gala dan ter. Diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnyalah hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu. Dan tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihannya ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkan bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri. Sahut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tadi firman Tuhan yang kita baca, yang Amang Pendeta bacakan adalah kisah tentang seorang anak yang lahir, ya, seorang anak yang lahir. Ya. Dalam masa-masa banyak ancaman, banyak kesulitan, ada larangan. Ya. Nama anak tersebut tadi namanya adalah Musa. Siapa? Musa. Apa arti Musa? Yang diangkat, diambil dari air. Itu arti Musa. Jadi Musa dibuang, disembunyikan, bukan karena orang tuanya tidak mengasihinya, bukan karena bapak dan mamanya tidak mau merawatnya, bukan itu. Tapi Musa disembunyikan di tepi air yang dia dimasukkan dalam peti karena untuk menyelamatkannya, gitu ya, supaya Musa tetap hidup, bertumbuh, bertambah besar. Dia adalah anak yang manis. Ya. Tadi teman-teman mengatakan dia adalah anak yang manis. Ya. Musa adalah anak yang manis. Jadi ketika ibunya menyembunyikan dia di tepi sungai, tepat di situ adalah tempat mandinya putri Raja Firaun. Siapa? Putri Raja Firaun. Lalu putri Raja Firaun mendengar ada suara tangisan bayi. Lalu putri Firaun menyuruh para anak buahnya, ambilkan itu, lihat itu, apa yang di dalamnya. Lalu mereka buka, dilihatnya apa yang ada dalam peti. Ada seorang anak laki-laki, bayi laki-laki, menangis dia, ya, menangis. Lalu putri Firaun
berbelas kasihan, dia mendengar tangisannya, sehingga dia diperintahkan, bawa anak itu, saya akan mengangkatnya menjadi anakku. Itu kata putri Firaun. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang tuanya selalu memantaunya. Orang tuanya juga selalu mengikuti kemana Musa dan bagaimana perkembangan Musa selanjutnya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, semua sehat? Iya, pastinya sehat ya. Rajin makan tepat waktu, istirahat yang cukup ya, merawat tubuh yang baik dengan pakai masker, mencuci tangan ya, menggunakan protokol kesehatan, yaitu menjaga jarak, tidak berkerumunan, tidak bepergian bebas gitu ya, menunggu virus COVID-19 hilang gitu ya. Maka anak-anak sekolah minggu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, apa yang boleh kita pelajari dari nas ini? Kalau tadi Musa diceritakan masa kecilnya, dia adalah anak yang manis, dia dilahirkan, dia sungguh dikasih oleh keluarganya, tapi ada tantangan, ada aturan, tidak boleh anak laki-laki dibiarkan hidup. Supaya umat Tuhan, bangsa Tuhan tidak bertambah banyak, nggak boleh itu katanya. Kata orang-orang Mesir yang tidak suka dengan perkembangan orang Israel. Tapi Tuhan berkata lain. Tuhan mengasihi Musa, Tuhan mengasihi umatnya, Tuhan mengasihi umat Israel, sehingga Musa diselamatkan dengan cara dia diadopsi oleh putri Firaun. Jadi Musa diadopsi oleh putri Firaun, diangkat jadi anaknya, dikasihi, dirawat dengan baik. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap orang tua menginginkan yang terbaik terjadi bagi anak-anaknya. Benar ya? Orang tua siapa yang menyayangi? Orang tua siapa yang tidak menyayangi anaknya? Enggak ada ya. Semua orang tua, mama dan papa sayang kepada anak-anaknya. Mama dan papa sayang kepada kita. Mama dan papaku sayang kepadaku. Benar enggak adik? Benar ya? Benar. Semua diperlakukan oleh mama dan papa kita supaya kita selamat. Semua diperlakukan, bekerja keras baik pagi, siang dan malam untuk mencari nafkah, menyediakan keperluan kita, membeli baju sekolah, menyediakan makanan, minuman, multivitamin dan lain sebagainya, baju, sepatu, tas, semua diperlengkapi oleh orang tua karena orang tua kita sungguh mengasihi kita. Orang tua kita juga membuat aturan atau melarang. Oh, jangan lakukan ini katanya. Kalau ketika orang tua kita mengatakan itu, jangan dilakukan. Dengarkan orang tua, karena orang tua selalu menginginkan yang terbaik terjadi bagi anak-anaknya, gitu ya. Kalau orang tua kita mengatakan, kalau mama dan papa di rumah mengatakan, jangan terlalu dekat menonton TV-nya, jangan terlalu sering melihat handphonenya, jangan terlalu sering memainkan game, maka turuti itu, ya. Turuti, karena orang yang sering menggunakan handphone, membaca dengan menonton TV lebih dekat, matanya rusak kan gitu. Kalau mata ini rusak, maka adik-adik nanti tidak boleh lagi membaca kan, tidak boleh membaca, sehingga akan banyak kendala nanti. Maka sekarang anak-anak harus mempersiapkan diri lebih sehat lagi ya, lebih hebat lagi, lebih semangat lagi mendengar nasihat orang tua, karena tidak ada seorang pun orang tua yang menginginkan anak-anaknya tidak baik. Orang tua Musa juga seperti itu, bahkan dia disembunyikan supaya dia selamat kan, dia diikuti terus, disembunyikan supaya dia selamat. Orang tua Musa nggak mau Musa dibunuh atau Musa hilang dan sebagainya, tapi dipastikan dia selamat dan diangkat oleh putri Firaun menjadi anaknya supaya selamat. Adik-adik juga harus sehat ya, harus sehat, semua harus sehat, harus benar-benar mendengar nasihat orang tuanya. Orang tua kita mengasihi kita, ya. Orang tua pasti mengasihi kita. Allah mengutus mereka menjadi orang tua bagi kita, mengasihi kita, merawat kita melalui orang tua. Kasih Allah mengalir dalam kita ya. Allah memelihara kita dalam setiap kehidupan kita. Maka pastikan dirimu sehat dengan cara apa tadi? Pastikan dirimu sehat dengan memelihara kesehatan. Caranya apa? Tidur teratur, gitu ya.
tidur teratur, nggak boleh lewat jam 9 malam. Anak-anak sudah harus tidur sebelum jam 9 malam ya. Kemudian mandi yang teratur, ya, cuci rambut gitu ya. Pakai sabun, gosok gigi ya, gosok gigi, makan sayur-sayuran. Siapa yang suka makan sayur? Ada yang tidak suka makan sayur? Ah, ini dia. Nggak suka makan sayur, nanti dari mana vitaminnya kan? Iya. Harus banyak makan sayur ya. Harus teratur makan gitu. Harus teratur tidurnya. Belajar, olahraga dengan baik gitu. Ya. Maka semangatlah adik-adik ya. Adik-adik harus sehat untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan ya. Harus sehat juga untuk membuat orang tua kita tersenyum gembira karena orang tua kita sungguh mengasihi kita. Allah juga mengasihi setiap anak-anak sekolah minggu. Amin. Iya. Apalagi usaha kita selain merawat tubuh, selain makan makanan yang sehat, apalagi doa gitu ya. Berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memelihara, supaya Tuhan menyelamatkan, supaya Tuhan memberkati. Ya, berdoa kepada Tuhan ya. Siapa yang rajin berdoa? Iya. Ya, karena doa adalah nafas kehidupan. Berdoa berarti berbicara kepada Tuhan. Apalagi harus kita lakukan supaya kita selamat sehat? Mendengar firman Tuhan ya. Firman Tuhan di mana? Di Alkitab. Dari Kejadian sampai Wahyu. Ayo ceritakan siapa yang rajin mendengar firman Tuhan. Iya, anak-anak Tuhan pasti semua senang, suka, rindu mendengar firman Tuhan. Hebat-hebat ini anak-anak sekolah minggu HKBP Maranatha Rawalumbu ya. Oke, semua harus kita lakukan ya. Mendengar nasihat orang tua, patuhi, hormati ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Kita keberapa itu? Kelima. Pintar semua. Kita kelima. Nah, adik-adik dikasih Tuhan Yesus Kristus, itulah firman Tuhan. Ingat, Tuhan mengasihimu, papa dan mama di rumah mengasihimu, maka kita juga harus mengasihi mama dan papa, dan mau diperintah, diatur ya, diarahkan untuk melakukan yang sesuai dengan keinginan orang tua kita supaya kita sehat dan selamat. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini buat anak-anak kami sekolah minggu. Kami telah mendengar firman-Mu. Tuhan menyelamatkan Musa, Tuhan mengasihi Musa dan umat Israel. Tuhan juga mengasihi kami. Tuhan mengasihi orang tua kami. Tuhan mengasihi anak-anak kami sekolah minggu. Tuhan juga menyelamatkan kami. Berkati kami Tuhan, berkati anak-anak sekolah minggu kami, supaya mereka sehat selalu, bersukacita, dan mendengar nasihat ayah dan ibunya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Adik-adik, kita mau mengumpulkan persembahan. Siapkan persembahannya yang terbaik, bisa ditransferkan ke rekening gereja, oke? Atau di scan kodenya Oh di ya, samping kode nih. barcode yang ada di bawah sini. Di dekat Kamisi atau dekat Katina lah pokoknya ada. Ya, ya. Yuk kita nyanyi dari Kidung Jemaat nomor 400 ayat 1 sampai 2. Tuhan mantapkan
Anak-anak yang sekolah minggu yang dikasih Tuhan, mari semua bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Kini marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom adik-adik, hari ini kreativitasnya kita akan membuat sebuah kunci, di mana kunci ini akan adik-adik temukan di dalam hidup adik-adik masing-masing. Nanti adik-adik lihat hasilnya ya. Yang pertama-tama harus adik-adik siapkan adalah kertas. Mau kertas biasa, mau kertas karton boleh, lalu spidol dan krayon. Kalau ada krayon boleh, tapi kalau misalnya di rumahnya tidak punya krayon, adik-adik boleh pakai kertas berwarna seperti kayak yang kakak buat ini. Sudah? Kalau sudah disiapkan semuanya. Oh ya, sama satu lagi adik-adik, sama gunting jangan lupa ya. Nah, kalau sudah semuanya disiapkan, adik-adik boleh gambar dulu. Pertama dasarnya yaitu menggambar kunci. Bebas, kuncinya nggak harus kayak kakak Messi buat sekarang. Adik-adik bisa bikin berbentuk seperti apa, tapi yang besar ya adik-adik, jangan yang kecil. Nah, kalau sudah selesai membuat gambar kuncinya, adik-adik boleh tulis di boleh tulis huruf-hurufnya di kertas berwarna atau boleh langsung pakai krayonnya. Tulis hurufnya iman. Setelah iman, adik-adik bikin lagi nanti hurufnya yang kedua, masalah. Kalau sudah seperti yang kami buat ini, adik-adik tempel. Kalau yang pakai kertas berwarna boleh pakai tempel double tip. Kalau yang pakai krayon bisa langsung ditulis langsung. Kalau sudah ditempel, nih tunggu ya, kami tempel dulu semuanya. Masalah. Kira-kira mau buat apa ya kami ya? Ada gambar kunci, ada gambar hurufnya tulisannya iman sama masalah. Tunggu ya, tunggu. Sudah belum adik-adik? Kami juga lagi berbuat nih. Tunggu. Masalah.
Hurufnya bisa bebas, mau bentuknya kayak gimana huruf-hurufnya, pokoknya tulisannya harus membuat jadi kalimatnya iman dan masalah. Nah, adik-adik, kalau sudah, adik-adik boleh warnain kuncinya, bebas warnanya, semenarik mungkin. Nah, kalau sudah adik-adik bisa foto nanti hasilnya di-share ke sosial media sekolah minggu. Kira-kira apa ya makna gambar dari ini? Seperti firman Tuhan kita hari ini adik-adik. Firman Tuhan hari ini menceritakan tentang iman adalah sebuah kunci untuk kita menyelesaikan sebuah masalah atau kesulitan. Nah, jadinya kami rangkum jadi satu nih firman Tuhan kita hari ini. Iman adalah kunci untuk kita menyelesaikan masalah. Sekian kreativitas kita hari ini. Jangan lupa ya dibuat ya adik-adik, lalu di-share ke sosial media. Terima kasih, bye.